أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita kesempatan, kesehatan yang mudah-mudahan dengan kedua nikmat tersebut senantiasa kita gunakan dalam rangka meningkatkan ibadah, meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengan kedua nikmat tersebut bisa mengantarkan kita kepada surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik, kemarin kita sudah sampai pada ayat 33 ya, wa kawa'iba atsroba ya. Wa kawa'iba atsroba. Kawaib itu bermakna nawahid ya. Sudah kita terangkan kemarin bahwasanya kawaib itu adalah bidadari yang mempunyai tubuh yang sangat elok ya, tubuh yang sangat menarik. Kemudian atsroba, mereka sebaya, seusia, fisinin wahidin ya. Usianya sama semua, yaitu 33 tahun ya. Semua penduduk surga usianya sama, yaitu 33 tahun ya. Pasangan kita pun juga usianya sama, 33 tahun. Sebelum kita lanjut pada ayat yang selanjutnya, menarik untuk kemudian kita bahas terlebih dahulu apa yang kemarin ditanyakan oleh Ustadz Firman di grup ya, bahwasanya yang dimaksud ini adalah istri-istri ya, pasangan-pasangan kita nanti di akhirat. Terus pertanyaannya adalah apakah kemudian kita nanti bisa berkumpul satu keluarga di surga ya? Ataukah kemungkinan kita akan diberikan pasangan yang lain atau istri yang lain di dalam surga nanti? Kurang lebih itu ya pertanyaannya ya, sebenarnya. Baik. Tentang pasangan di surga ya, tentang pasangan di surga ini sebetulnya tentu tidak menjadi persoalan yang terlalu penting bagi kita ya kan. Tentu yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa masuk ke surga dulu ya kan. Itu yang paling penting ya. Masalah pasangan itu nanti ya kan, masalah pasangan itu nanti. Sebab pasangan itu pastilah Allah akan kasih nanti, enggak. Sebab dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin sama Nabi, orang yang masuk surga enggak mungkin enggak ada pasangannya ya. Pasti semua ada pasangannya. Entah itu pasangannya nanti bidadari ataukah itu pasangannya istri-istri kita di dunia. Yang jelas pasti nanti kita akan diberikan pasangan. Enggak mungkin jomblo ya kan? Enggak mungkin ya. Enggak mungkin enggak ada orang yang enggak punya pasangan di surga itu nanti. Itu yang paling penting ya. Jadi, apakah nanti kita semua dalam satu keluarga itu bisa berkumpul? Itu jelas akan bisa kita berkumpul dalam satu keluarga, dan itu sudah menjadi tugas kita. Tugas kita semua ini, ya. Kita semua ini sebagai kepala rumah tangga, bagaimana kita menjadikan keluarga kita nanti kumpul di surga. Kan begitu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Kalian itu kita-kita ini, ya. Jagalah diri kalian. Kita-kita ini. Wa anfusakum, jagalah diri-diri kalian ini. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Dari mana? Dari api neraka. Berarti maknanya apa? Kita harus membawa keluarga kita terbebas dari neraka dan kemudian masuk ke dalam surga. Jadi itu menjadi tugas berat bagi kita, menjadikan keluarga kita ini keluarga yang penduduk surga. Apa bisa berkumpul? Kalau merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran jelas banyak ayat Al-Quran.
dalam surat Yasin itu, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un wa lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Ya kan? Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk surga pada hari itu bersenang-senang, ya, sibuk. Hum wa azwajuhum, mereka dan istri-istri mereka. Ya? Mereka dan istri-istri mereka. Ayat ini saya pernah dengarkan ceramah Syekh Al-Arifi. Ini bagus untuk kemudian kita renungkan, ya, tentang kisah Abu Dahda. Kisah Abu Dahda, bukan Abu Darda, ya, lain. Abu Dahda, ya. Kisahnya ini penting untuk saya sampaikan. Bagaimana kemudian satu keluarga ini masuk surga, ya kan? Artinya visi surga dalam keluarga itu jadi dibangun betul dalam keluarganya Abu Dahda ini. Jadi suatu hari Nabi SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, antaranya ada Umar, ada Utsman, ada Abu Bakar, ada Abu Dahda. Ya. Kemudian di tempat yang lain ada dua orang bertetangga antara Muhajirin dan Ansor. Ya. Kemudian salah seorang sahabat ini hendak meninggikan rumahnya, hendak meninggikan tembok rumahnya. Namun kemudian terhalang oleh sebatang pohon kurma yang menjorok ke dalam temboknya. Maka kemudian orang ini pun mendatangi tetangga yang punya kurma tadi. Wahai fulan, saya mau bangun rumah saya minta tolong kamu potong pohon kurmamu. Terus dia bilang, saya tidak mau. Kalau kamu tidak mau, saya beli, saya potong. Kan begitu. Saya beli, saya potong. Ya, saya beli, saya potong. Dia juga nggak mau. Sehingga kemudian sahabat ini pun tidak bisa membangun temboknya. Kenapa? Karena terhalang. Kalau dia potong, salah. Kenapa? Karena nggak mendapat izin dari tetangganya itu tadi, ya. Meskipun itu sebenarnya mengganggu, ya kan? Mengganggu dia. Maka kemudian dia pun mengajukan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, yang kebetulan pada waktu itu ada Abu Dahda dan para sahabat yang lain. Dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya tetangga yang punya satu pohon kurma yang menjorok ke tembok saya. Sementara saya mau membangun tembok saya, tidak bisa, terhalang. Sudah saya minta dia untuk motong, nggak mau. Saya minta keridhaan saya untuk saya potong sendiri juga nggak mau. Saya minta dia jual kemudian saya potong juga dia nggak mau. Jadi semuanya nggak mau ya Rasulullah. Saya minta dia potong sendiri, dia nggak mau. Saya minta izin untuk saya potong, dia nggak mau. Saya minta dia jual ke saya, kemudian saya beli, saya potong, dia nggak mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menyuruh sahabat untuk memanggil dia. Maka dipanggillah sahabat ini menemui Nabi SAW. Wahai fulan, betul kamu tetangganya orang ini? Betul ya Rasulullah. Betul kamu punya pohon kurma yang menjorok ke arah temboknya dia? Betul ya Rasulullah. Betul orang ini mendatangimu untuk meminta kepadamu memotong pohon kurma tersebut, kamu tidak mau? Betul ya Rasulullah. Kamu minta dijual, kemudian dia beli, dia potong, kemudian kamu tidak mau? Betul ya Rasulullah. Dia minta izin untuk memotong pohon kurmamu, juga kamu tidak mau? Betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, wahai fulan, potonglah pohon kurmamu. Tidak ya Rasulullah. Orang ini menjawab, tidak ya Rasulullah. Kalau begitu, juallah pohon kurmamu, ya kan, kepada orang tersebut. Tidak ya Rasulullah. Terakhir Rasulullah kemudian menawarkan begini, wahai fulan, ya kan, wahai fulan, berikan pohon kurmamu itu kepada tetanggamu itu, biarkan dia potong pohon kurmanya, dan kamu mendapatkan pohon kurma di surga nanti. Ya. Ini terakhir tawaran Nabi yang terakhir, ya kan? Kamu berikan pohon kurmamu kepada tetanggamu itu, dan biarkan tetanggamu itu potong pohon kurmamu, kamu akan mendapatkan ganti pohon kurma di surga. Itu tawaran terakhir Nabi SAW. Dan tawaran ini didengar oleh para sahabat yang lain, termasuk Abu Dahda. Abu Dahda pun mendengar tawaran ini, ya, karena ini didengar oleh para sahabat. Maka kemudian orang ini menjawab apa? Faqala la. Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Tidak. Bayangkan ini. Orang ini menjawab tidak. Ya, orang ini menjawab tidak. Padahal dijanjikan sama Nabi
pohon kurma di surga? Orang ini menjawab apa? Jawab tidak. Kemudian Abu Dahda yang mendengar Nabi mengatakan bahwasanya, wahai fulan, kasihkan pohon kurmamu itu kepada orang ini, dia potong, nanti kamu diganti pohon kurma di surga. Abu Dahda dengar, Abu Dahda langsung kemudian menghadap ke orang tersebut, orang yang punya pohon kurma itu. Wahai fulan, kamu tahu saya kan? Tahu wahai Abu Dahda. Abu Dahda ini dia punya 600 pohon kurma min ahsanil basati di Madinah. Pohon kurma yang terbaik di kota Madinah. 600 pohon kurma. Di tengah-tengahnya ada semacam kolam kecil dan Nabi sering mampir ke situ, duduk-duduk di situ, ya, sambil kemudian main air di situ, ya, memasukkan kaki beliau di air tersebut, kolam tersebut. 600 pohon kurma. Wahai fulan, kamu tahu pohon kurma saya kan? Tahu wahai Abu Dahda. Sekarang begini saja. Gimana kalau kemudian sebatang pohon kurmamu yang menjorok tadi itu saya tukar dengan seluruh pohon kurma saya dan seisinya? Ya, Abu Dahda. Ya, Abu Dahda bilang, wahai fulan, bagaimana kalau sebatang pohon kurmamu tadi itu yang menjorok tadi itu, ya, kamu kasihkan ke saya ganti dengan semua kebun kurma saya yang miliki, semua, seisinya kamu ambil semua. Ya. Apa dia bilang? Baiklah, kalau begitu saya setuju. Subhanallah, ya. Baiklah, kalau begitu saya setuju. Dia jabat tangannya, setuju ya? Setuju. Berarti pohon kurma punya saya itu, kebunnya itu semuanya milik kamu. Setuju. Disaksikan oleh para sahabat yang lain. Selesai menghadap kepada orang yang punya kurma tadi itu, dia selesai kemudian menghadap ke orang yang punya tembok tadi. Paham? Dia menghadap kepada orang yang punya tembok. Wahai fulan, kurma tadi itu sudah saya tukar dengan kurma punya saya. Sekarang satu batang pohon kurma itu saya serahkan kepadamu, silakan kamu tebang, kamu potong. Selesai begitu, apa maksudnya? Selesai begitu, kemudian dia menghadap kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah saya sekarang ini mendapatkan pohon kurma di surga? Nabi bilang apa? Kam min radah li Abi Dahda fil jannah. Kam min radah li Abi Dahda fil jannah. Kam min radah li Abi Dahda fil jannah. Oh, betapa banyak kebun kurma di surga bagi Abi Dahda. Betapa banyak pohon kurma, kebun pohon kurma Abi Dahda di surga. Berarti sudah dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Maka dia pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya, ketika dia mau masuk pintu kebunnya, dia dengar anak dan istrinya sedang bermain-main di kebun. Dia teriak dari dia tidak dari luar. Ya Ummah Dahda, ya Ummah Dahda, wahai Ummu Dahda, wahai Ummu Dahda. Istrinya menjawab apa? Labbaik ya Abu Dahda, labbaik ya Abu Dahda, ya Abu Dahda, ya Abu Dahda. Ukhruji, keluar kalian, keluar kamu. Loh, kenapa Abu Dahda? Kenapa kita disuruh keluar? Kenapa kita disuruh keluar? Pohon kurma ini sudah saya jual seluruhnya. Bagaimana wahai Abu Dahda, kamu jual pohon kurma ini? Kita sudah rawat pohon kurma ini baik-baik. Kita sudah rawat pohon kurma ini susah-susah. Kita tunggu, kita rawat. Kita sudah merasakan kenikmatan pohon kurma ini di sini. Kenapa sekarang kamu jual? Apa kata suaminya? Kata Abu Dahda, pohon kurma ini sudah saya jual dengan pohon kurma di surga. Oh begitu. Rabihal bai' ya Abu Dahda, rabihal bai' ya Abu Dahda, rabihal bai' ya Abu Dahda, kata istrinya. Bayangkan ini kata istrinya ini. Rabihal bai' ya Abu Dahda, rabihal bai' ya Abu Dahda, rabihal bai' ya Abu Dahda, rabihal bai' ya Abu Dahda. Sungguh jual beli yang menguntungkan wahai Abu Dahda, sungguh jual beli yang menguntungkan wahai Abu Dahda. Ayo kita keluar. Anaknya ngambil satu biji kurma, dimakan sama anaknya, sama ibunya diambil, dibuang. Wahai anakku, ini bukan hak kita lagi. Ayo kita keluar. Ini bukan hak kita lagi. Ini sudah menjadi hak orang lain. Ayo kita keluar. Bayangkan satu keluarga bisa begitu. Itu kalau nggak ada pembinaan sejak awal mana bisa suami istri begitu. Hah? Coba lah, ya kan? Saya ngisi pengajian umpama, ya kan?
Saya ngisi pengajian, saya bangun pondok, ya kan? Saya bangun pondok, saya butuh pembebasan lahan macam-macam, ya kan? Saya buka donasi, umpama ya. Saya buka donasi. Siapa yang mau berdonasi? Langsung ada yang menjawab, saya Ustaz, ya. Motor saya dua-duanya untuk Ustaz semua, silakan Ustaz jual. Wes, pokoknya 2 motor saya di rumah, silakan Ustaz bawa pulang, saya jual. Saya kasihkan Ustaz, entah mau Ustaz jual atau mau, yang penting untuk pondok. Nggak ngomong istrinya dulu. Ini pengajian bapak-bapak, ya kan? Ini pengajian bapak-bapak. Kemudian kita pulang ke rumah, ya. Kemudian kita ambil motor 2 tadi itu, kita kasihkan ke ke Ustadz kita. Mau bawa mana motornya Mas? Sudah saya infakkan untuk pondok. Coba bayangkan itu kalau istri kita ini visinya sama, kira-kira apa jawabannya? Nah, terus kebayi apa dia? Nampak apa? Anak-anak ini sekolah mana macam-macam, wes, ya kan? Macam-macam. Cok deh iya, mau ngocak macam-macam. Marah-marah istri kita malahan sama kita. Kenapa? Visinya nggak sama. Visinya nggak sama. Tapi kalau visi sama, ya nggak apa-apa, wes. Insya Allah beda rezeki nah. Insya Allah beda gentenah. Insya Allah beda Allah saya beri, Allah maha kaya, wah macam-macam. Itu kalau suami istri punya visi dan misi yang sama. Dan itu harus kita bangun kalau kita pengen kumpul di surga. Terlambat? Enggak ada kata terlambat bagi kita untuk kemudian membangun visi dan misi yang sama dalam keluarga kita untuk kemudian semuanya bervisi surga. Bagaimana satu keluarga ini bervisi surga, semuanya surga. Jangan kita saja yang bervisi surga sementara keluarga kita enggak. Gimana coba? Bayangkan kalau beda begitu nanti. Kita mau anak kita ke pondok pesantren hafal Quran, istri kita pengen ke sana. Kenapa bisa beda? Visinya nggak sama visinya, beda visinya. Visinya mau bangun keluarga surga, beda ternyata. Anak kita, suami pengen anaknya hafal Quran, istrinya pengen anaknya pinter bahasa Inggris, pinter matematika, pinter fisika, ya kan? Nggak ketemu. Akhirnya nggak ketemu sama dia. Ya, anaknya, bapaknya pengen pondok pesantren, anaknya pengen sekolah internasional, nggak ketemu. Kenapa? Karena satu keluarga nggak sama visinya. Ya, nah inilah yang harus kita samakan, ya, supaya apa? Bisa kumpul di surga. Kalau nggak bisa nggak bisa kumpul di surga nanti. Ya, nah tentulah kita nggak tega kalau kemudian lihat anak, lihat istri kita kemudian manggil, ya, tolong kita nggak bisa memberikan syafaat, tolong kita nggak bisa bantu. Itu tugas kita masalahnya, bukan tugas anak. Jangan kebalik, ya kan? Pondok kaki anak malah lagi memasukkan bapaknya ke surga. Kebalik, kita yang bertugas memasukkan keluarga kita ke surga. Jangan mengandalkan kemudian anak kita. Wis anak kita disuruh ngaji yang baik, kita ndak usah ndak apa-apa. Mudah-mudahan nanti anak kita yang memberikan syafaat ke kita masuk surga. Dulu kebalik itu namanya. Itu namanya memberikan tugas kepada anak, masukkan kita ke surga. Bukan begitu, tugas kita menjadikan dia masuk surga. Tugas kita lah yang mengangkat dia ke surga. Mengandalkan anak, susah nanti, belum tentu. Kita sendirilah yang harus berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan keluarga kita dari api neraka, masuk ke dalam surga semuanya. Ini persoalan yang penting, ya. Persoalan yang penting yang harus kita bangun dalam keluarga kita. Bagaimana kemudian kita membangun visi itu sama dalam keluarga kita supaya visi kita visi surga semuanya. Jangan beda. Kalau beda sulit nanti, ya. Begitu ya. Ini hal paling penting untuk bisa mewujudkan keluarga kita bisa kumpul di surga, ya. Kemudian kalau kita bicara dalil tadi itu sudah banyak, ya. Dalil banyak, ya, yang menyebutkan bahwasanya nanti kita akan dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Kemudian kalau kita nanti rinci akan panjang lebar memang, ya. Panjang lebar bahwasanya nanti bagaimana kalau kemudian laki-laki ataupun istri ini atau laki-laki atau perempuan belum sempat menikah, kemudian dia sudah mati kemudian masuk surga. Siapa pasangannya? Kan begitu. Ya kan? Beda lagi nanti, ya kan? Siapa lagi pasangannya? Oh, dia akan mendapatkan pasangan. Jelas mendapatkan pasangan sudah. Kemudian kalau kemudian dia menikah,
ya kan? Kemudian dia menikah, kemudian suaminya meninggal, dia nggak menikah lagi sampai kemudian dia mati, kemudian masuk surga. Siapa yang menjadi suaminya di surga nanti? Hah? Ya suaminya kalau dia masuk surga. Suaminya yang mati kalau dia masuk surga, kalau suaminya masuk surga, ya kan? Ya. Suami istri, istrinya masih hidup, suaminya meninggal. Istrinya nggak menikah lagi. Kemudian dia masuk surga. Siapa nanti pasangannya di surga? Suaminya kalau dia suaminya masuk surga. Ya. Kemudian ada seorang suami istri. Kemudian istrinya meninggal duluan. Ya, istrinya meninggal duluan. Suaminya kemudian menikah lagi, umpama ya kan. Kemudian meninggal suaminya. Siapa yang menjadi suaminya nanti di surga? Ya suaminya itu tadi. Kalau dia nggak sempat menikah, maka dia akan dikawinkan oleh menikah. Dia jomblo, dia janda umpama ya. Ini belum janda ya. Ini meninggal duluan, suaminya masih hidup. Kelak yang menjadi suaminya, ya suaminya kalau suaminya masuk surga. Kalau masuk surga, suaminya. Tapi kalau kemudian suaminya meninggal, kemudian dia nggak menikah lagi sampai dia meninggal, dia akan dinikahkan tetap, ya. Suami yang di surga. Pokoknya intinya dapat pasangan gitu aja lah ya. Ini dapat pasangan gitu aja. Kalau pengen keluarga kita kumpul, ya ayo kita bangun keluarga kita dengan tadi itu, ya kan? Dengan tadi itu. Banyak ya. Jannatu adnin yadkhuluna jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan jannatu adnin yadkhulunaha, surga firdaus yang akan dimasuki olehnya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, barang siapa yang bapak-bapaknya baik, istrinya baik, keturunannya baik, dia akan masuk ke dalam surga Aden ini. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat akan masuk kepada mereka dari semua pintu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar, ya. Masuk, ya. Walladzina amanu wattabathum dzurriyyatahum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ya, dalam surat Tur, ya. Wa zawwajnahum bihurin in, kami akan nikahkan mereka dengan para bidadari. Pokoknya itulah ya. Intinya pasti berpasangan. Intinya begitu saja. Hah? Bukan. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa min azwajihim wa dzurriyyatihim, itu surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat Ar-Ra'd itu surat keberapa? Surat ke-13 ya? 13 ya, surat ke-13. Ayatnya itu 23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar, ya. Baik. Kita lanjut aja ya. Kita lanjut aja ya. Kita lanjut aja. Yang penting itu sajalah, yang penting ya. Yang penting itu saja, yang penting. Terus yang kedua begini ya. Yang kedua begini. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa harus kita iringi dengan khauf dan raja, kan begitu ya? Dengan khauf dan raja. Takut tidak masuk surga, takut dengan neraka dan berharap bisa masuk surga. Jangan terlalu pede bahwasanya kita akan masuk surga dengan sebab begitu banyak janji Allah Subhanahu wa taala tentang surga. Ya, begitu banyak janji Allah tentang surga, jangan kemudian kita merasa pede kita sudah masuk surga nantinya, ya. Kenapa? Karena terlalu pede masuk surga akan membuat kita malas beramal, ya. Akan membuat kita malas beramal, ya. Kenapa? Karena sudah yakin dengan janji Allah yang begitu banyak tadi itu tentang surga tadi itu. Akhirnya apa? Yakin bahwasanya kita sudah masuk surga. Begitu yakin masuk surga, malas kita beramal. Malas kita meningkatkan amalia kita.
malas meningkatkan ibadah kita. Kenapa? Karena kita sudah yakin masuk surga. Tapi para sahabat enggak, ya, melihat ayat-ayat begitu, justru itu yang membuat mereka takut kemudian untuk masuk neraka dan berharap masuk surga. Ya kan? Amalan-amalan di dunia itu semakin dikurangi oleh para sahabat. Kenapa? Demi meraih akhirat. Demi meraih akhirat. Kenapa? Belum yakin nanti dengan apa yang diraih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, antum bisa baca dalam kitab Syarah Syama'il Muhammadiyah, Nabi ini kemudian dibilang para sahabat, "Ya Rasulullah, qad sayyabta, ya Rasulullah, engkau telah beruban ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami melihat engkau beruban ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Qad sayyabatni Hud wal mursalat wa amma yatasaalun." Kemudian wa idza syamsu kuwirat. Nabi sallallahu mengatakan apa? Sayyabatni Hud, membuat beruban surat Hud. Wal mursalati urfa fal asifati asfa dan seterusnya ya. Wa amma yatasaalun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat ini. Wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Ya. Idza sarra man arada sarrahu ayandura ila yaumil qiyamati ra'yul ain falyaqra, kata Nabi sallallahu. Barang siapa yang ingin melihat kiamat itu ada di depan matanya, lihat idza syamsu kuwirat, idza sama'un fatarat wa idza sama'un syaqqat. Itu baca itu sudah. Hadis itu bisa dibaca dalam kitab Syarah Syama'il Muhammadiyah ketika menerangkan tentang ubannya Nabi. Ubannya Nabi, ya, ubannya Nabi. Ubannya Nabi itu ada di kepala, di tengah sini, sama di sini sedikit, sama di sini sedikit. Ubannya Nabi. Tengah sini, sama pelipis, sama sini. Ubannya Nabi. Jumlahnya ada 18, ada yang mengatakan 20, ya kan? Ada sini, sini sama sini. Ini ubannya Nabi, sini. Itu bukan karena mikirin duniawi. Bukan. Sayyabatni Hud wal mursalat wa amma yatasaalun. Merenungkan amma yatasaalun itu sampai beruban. Merenungkan surat Hud sampai beruban. Merenungkan surat Al-Mursalat sampai beruban. Kenapa? Dahsyatnya neraka, dahsyatnya kematian, dahsyatnya hari kiamat. Sampai beruban. Tadaburnya itu sampai beruban. Nah, kalau kita ya enggak. Pote kabi yang merge. Baik, wakaksan dihako, ya. Wakaksan dihako. Kaksan ini minum gelas yang ada isinya, yang sudah berisi. Kalau belum ada isinya namanya kubun, akwabun ya. Wa akwabin kanat kawarir, kubun, gelas. Itu belum ada isinya. Kalau kaksun ini gelas sudah ada isinya. Dihako itu penuh, mumtali'ah. Dihako itu penuh, mumtali'ah, ya. Jadi ini gelas berisi minuman yang penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan khomer. Jadi makna kaksun ini khomer. Makna kaksun ini khomer. Gelas berisi penuh minuman dari khomer. Khomer minumannya. Kenapa? Banyak ayat nanti yang menerangkan bahwasanya kaksun itu khomer. Wa yutafu alaihi wa yatufuna alaihim bildanu mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim mimma imma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun. Kan begitu ya? Ya. Yatufuna alaihim bildanu mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim mimma'in. Wa ka'sim mimma'in. Dan satu gelas yang berisi air, wa ka'sim mimma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun. Enggak bikin pusing, enggak bikin mabuk. Apa kira-kira yang enggak bikin pusing, enggak bikin mabuk? Khamar di dunia itu kan bikin pusing dan bikin mabuk. Iya kan? Khamar di dunia itu bikin pusing dan bikin mabuk. Iya kan? La ka'sun min ma'in, dari air, la yusaddauna anha wa la yumsifun. Air ini tidak bikin
pusing, tidak bikin mabuk. Berarti air apa ini? Khamar. Apa maksudnya? Khamar. Kenapa? Karena khamar di dunia itu bikin pusing dan bikin mabuk. Mabuk enggak? Pusing enggak minum khamar dunia ini? Pusing. Jalannya aja ya kan? Masuk ke got ya kan? Labu ya kan? Karena pusing. Ya kan? Nah, di surga ini apa? La yusaddauna anha wa la yunzifun. Air ini, ka'sun ini, air ini la yusaddauna anha wa la yunzifun, tidak bikin pusing dan tidak bikin mabuk. Ya kan? Yutafu alaihim bika'sim yutafu alaihim bika'sim min ma'in bayda aladdatil lisyaribin, ya. La fiha ghaulun wa lahum anha yunzafun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa namanya Shafat. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in. Diputarkan, dikelilingkan. Ka'sim min ma'in, ka'sim min ma'in. Satu gelas dari air, ya kan? Satu gelas dari air, min ma'in, ya kan? Bayda aladdatil lisyaribin. Warnanya putih, lezat untuk diminum. Warnanya putih, lezat untuk diminum. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad, ya kan? Minuman di surga itu apa? Anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin laddatil lisyaribin. Dan sungai dari khamr yang lezat diminum. Sama dengan ayat ini. Baydoa warnanya putih, ya, laddatil lisyaribin, lezat untuk diminum. Berarti apa ini? Khamr. Ya, khamr. La ghaulun fiha wa lahum anha yunzafun. Tidak ada alkoholnya, tidak bikin mabuk. Minuman apa yang enggak ada alkoholnya dan enggak bikin mabuk? Khamr. Kenapa? Khamr di dunia itu ada alkoholnya bikin mabuk. Namun di surga enggak ada alkoholnya, enggak bikin mabuk. Paham sampai sini? Nah, maka kemudian tidak ada makna lain ka'sun itu selain khamr. Kata Ad-Dhahak dan Qatadah, ya. Kata Ad-Dhahak Al-Qatadah bahwasanya kalau kalimat anna kulla ka'sin fil Qur'an wahiya al-khamru. Setiap kata ka'sun dalam Al-Qur'an itu maknanya khamr. Ya, inna kulla ka'sin fil Qur'an fahiya al-khamru. Ya. Setiap kata ka'sun dalam Al-Qur'an itu maknanya khamr. Nanti khamr ini ada campurannya. Campurannya ada. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang yang baik itu akan meminum ka'sun campurannya kafur. Ya. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha jabila ainan fiha tusamma salsabila. Wa yusqawna fiha ka'san, mereka akan diberikan minum. Wa yusqawna fiha ka'san, diberikan minum kana mizajuha jabila. Campurannya apa? Campurannya buah jahe. Khamrnya ini jahe campurannya, campurannya jahe. Saking nikmatnya khamr ini bisa dicampur, ya kan? Pakai jahe bisa, pakai kafur bisa, ya kan? Bisa dicampur. Paham maksudnya ya? Sampai sini ya. Maka sun dihaqo ya. Itu adalah khamr ya, yang penuh. Khamr. Takarannya seberapa minumannya ini? Takarannya seberapa? Takarannya ini antum bisa lihat dalam surat apa namanya? Surat Al-Insan, takarannya ya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Ya, qaddaruha taqdira. Apa namanya? Ukurannya itu sudah ada ukurannya. Ukurannya sudah ada ukurannya. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Kalau kita minum, ya, kalau kita minum di surga ini sudah ada ukurannya. Kalau kita minum di surga ini, apa yang terbesit di dalam hati kita dan terbesit dalam benak kita mau pengen minum seberapa, itulah yang tersedia. Paham ya? Paham? Engkau minum, pokoknya terbesit di sini. Kita pengen minum itu seberapa di sini, tersedia di situ, dan itulah sesuai dengan apa yang terbesit dalam kita. Jadi sehingga apa?
sehingga nantinya kita nggak akan mikir nambah, nggak mungkin. Nggak mungkin nggak tambah lagi. Ah, korang tadi ini. Nggak mungkin. Kenapa? Qaddaruha takdiro. Ukurannya sudah terukur. Ukurannya bagaimana? Sudah terbesit dalam benak kita ini. Kok terang minum ukurannya sekian. Sudah, yang kita minum sudah sesuai dengan ukuran yang kita minta. Mau berdibit nang berung umpama ya, ngenom kan es teh umpama. Abi nyaman. Terlalu boleh ya kan? Nambah boleh, ya kan? Nambah boleh, kan itu. Kenapa? Oh, ternyata nyaman dan masih kurang, ya kan? Ternyata nyaman dan masih kurang. Lah, kalau kita minum di surga, tidak mungkin begitu. Paham ya? Tidak mungkin begitu. Ah, kadiin korang minta boleh, tidak mungkin. Tidak mungkin, subhanallah, tidak mungkin. Qaddaruha takdiro. Subhanallah, ya. Tidak mungkin, tidak. Ya. Wa yusqawna fiha fi rahiqin mahtum, apa surat Mutaffifin itu, rahiqum mahtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalian diberikan minum yang kayak begini ini supaya apa? Falyatanafasil mutanafisun, supaya kalian ini berlomba-lomba. Supaya kita ini berlomba-lomba. Ayo berlomba-lomba, ya kan? Berlomba-lomba dalam hal apa? Kebaikan, ya. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ayo menom ria, berlomba-lomba ngenom ria, ya. Swarga nanti, ya kan? Berlomba-lomba. Ayo kita perbaiki, begitu maksudnya ya. Rizquna fiha min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya. Surat Mutaffifin ya. Makanya dihafalin juz amma ini nanti ya. Juz amma dihafalin ini ya. Kalau bisa ya kan. Mudah-mudahan nanti ini sudah selesai, sudah hafal semua surat An-Naba ya. Baik, saya percepat ya. Begitu ya. Takarannya segitu takarannya. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba ya. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Ayat ini juga menerangkan bahwasanya yang dimaksud waqa'san dihaqo itu khamar. Kenapa khamar? La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Kalian enggak akan mendengarkan di dalam surga itu lagwun. Kata-kata lagwun. Lagwun itu maknanya apa? Batilan batilan la faidatan fi. Batilan la faida fi. Kalimat yang batil yang enggak ada faedahnya di dalamnya. Kalimat batil yang enggak ada faedahnya sama sekali, kalimat itu. Kalimat yang sia-sia, yang enggak ada faedahnya. Itu kalimat apa? Lagwan wala kidzaba, dan bohong. Nah, ayat ini menerangkan la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, menerangkan tentang bahwasanya minuman ka'san dihaqo itu maknanya khamar. Kenapa? Karena orang minum khamar kalau di dunia pastilah ada perkataan lagwun wa kidzaba. Paham ya? Ya. Orang minum khamar itu pasti ada perkataan lagwun dan kidzaba. Orang minum khamar kalau dia mabuk, kalau dia ini ngomongnya ngawur enggak? Ngawur ngomongnya, ngawur dan badan ngocak. Lah di dalam surga ini la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Meskipun sudah minum khamar. Meskipun sudah minum khamar, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Lagwan wala kidzab ya. Meskipun sudah minum khamar, tidak ada perkataan lagwan, tidak ada perkataan dusta. Subhanallah ya. Ini bedanya khamar di akhirat. Kalau di dunia ngawur ngomongnya. Makanya kemudian pelarangan khamar, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, kan begitu ya. Jangan kamu dekati salat dalam keadaan mabuk. Kenapa? Karena kalau kamu salat pasti bacaanmu ngawur nanti. Bisa-bisa salah. Sahabat itu ada yang salah bacaannya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, kan begitu mestinya. Dia bilang apa? Qul ya ayyuhal kafirun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Mestinya kan gitu ya. Dia bilangnya apa? Na'budu ma ta'budun. Na'budu ma ta'budun. Kami akan beribadah dengan apa yang kamu sembah. Itu karena salah, karena minum khamar.
Maka diturunkanlah khamar bahwasanya la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Kenapa? Ngomongnya ngawur. Nah, ini ngomongnya ngawur. Ya. Enggak di surga enggak ada ngomong ngawur begini, enggak ada. Dan ini satu kenikmatan tersendiri. Satu kenikmatan tersendiri ini. Bisa bayangkan begini. Antum bisa bayangkan begini. Antum ini di restoran ya. Habis ya. Sedikit lagi ya. Antum bisa bayangkan antum di restoran ini. Restoran makan enak, makanan lezat, enak, semua dihidangkan kita makan. Kemudian di sebelah kita kumpul anak-anak muda, ya kan, ngomongnya rame, ngomong kotor, ngomong jorok, ngomong macam-macam. Makan enak nggak? Enak makan? Nggak enak, berkurang. Kenapa? Karena mendengar suara-suara yang nggak enak di samping kita. Ya enggak? Iyalah. Kebayang kan di surga ini makan enak sampai nggak ada orang ngomong begitu, ngomongnya baik-baik. Nah, bayangkan kalau kita lagi makan enak, makan odeng, ya kan, odeng raja, peteng, umpamanya kan, orang ngamen, ya kan, sebelah, nyaman nggak? Nyaman nggak makan? Terganggu nggak yang makan kita? Terganggu. Kenapa? Dengar suara-suara yang nggak nyaman di telinga. Sementara di surga makan enak, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Enak ya, makanannya enak, lo ngeding suara saya. Lo ini ya kan. Wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan pada teman yang akan datang. Aku qouli hadza astaghfiruka li dzam fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.